السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jenis dan bangsa manusia dalam sebaik-baik rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kalian dalam sebaik-baik rupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan indahnya rupa al-zahiriyah yang secara lahir, Allah juga memperindah manusia dengan meninggikan derajatnya dari sekian makhluk yang Ia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin." وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Keturunan Adam telah kami angkat derajat mereka. Dari sekian banyak yang telah kami ciptakan, kami jadikan mereka di langit, di darat maupun di lautan, semuanya untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hakikat kita manusia. Anak-anak keturunan Adam alaihi salam. Semuanya kita adalah makhluk yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan kodratnya masing-masing. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan fitrah dan kemuliaan ini kepada manusia. Bahkan semua rasul Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka syariat, turunkan kepada mereka tuntunan syariat untuk menjaga kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk menjauhi kemuliaan ini ataupun menjatuhkan dirinya sehingga menjadi hina dan jauh dari kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan mengharamkan perzinahan. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh nabi dan rasul dan mengharamkan yang namanya liwat, homoseksual ataupun LGBT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Di surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sungguh kami telah utus rasul-rasul sebelum engkau dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan." Ketahuilah bahwasanya di antara kemuliaan manusia adalah ketika mereka menjauhi dari menyerupai yang namanya hewan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Lalu bagaimana mungkin kita lebih memilih untuk menjadi
seperti makhluk yang lebih rendah dari kita dan meninggalkan kodrat kita yang mulia. Tahukah kita bahwasanya dengan kodrat yang mulia, kemuliaan dan martabat yang Allah berikan, bahkan Allah menjadikan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ketika itu iblis laknatullahi alaih murka kepada Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, baik itu malaikat maupun iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan karena dia hasad dengan apa yang ada berupa pemuliaan, martabat yang tinggi dan derajat yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Maka bagaimana mungkin kita yang Allah telah muliakan lalu menyerupai hewan, yang mana hewan tidak mengenal yang namanya pernikahan, hewan tidak mengenal yang namanya harus beda jenis, itulah hewan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada seluruh nabi dan rasul untuk menjadikan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syaratnya, tergantung pada syariat Rasul. Itulah yang Allah jadikan untuk menjaga kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan LGBT, Allah mengharamkan homoseksual. Ini semuanya untuk menjaga fitrah dan kudrat manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dan penuh dengan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, inilah syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk semua rasul, semua para nabi, untuk menjaga aslul karamah, untuk menjaga kemuliaan dan kodrat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia. Allah haramkan perzinahan, namun Allah halalkan pernikahan. Allah haramkan untuk sesama jenis, baik itu laki-laki dengan laki-laki untuk melakukan hubungan seperti suami istri ataukah antara perempuan dengan perempuan, semuanya Allah haramkan dan Allah jadikan pernikahan antara lawan jenis inilah yang halal yang ada pada syariat seluruh rasul dan nabi. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan amat pedih azab bagi orang yang melakukan apa yang telah Ia syariatkan, menyelisihi apa yang telah Ia syariatkan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Allah berfirman, "Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil mamdud." Dan tatkala datang kepada kaumnya Nabi Lut yang telah diberi peringatan oleh Lut alaihi salam untuk meninggalkan yang namanya berpasangan dengan gay, berpasangan homoseksual, untuk mereka menikahi perempuan yang beda jenis, namun mereka enggan. Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya dari para perusak ini. Sesungguhnya LGBT adalah perusak di muka bumi, sehingga dengan kerusakan yang mereka timbulkan, Allah Subhanahu wa taala membalikan bumi kepada mereka dan melemparkan batuan-batuan yang panas kepada mereka, hingga akhirnya mereka pun meninggal semuanya, tidak tersisa kecuali pemikiran yang menyisakan hingga diwariskan oleh anak-anak keturunan Adam yang lainnya, yang mereka semua adalah perusak di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menamakan para pencinta LGBT ini sebagai perusak. Bal antum qaumun musrifun. Kalian adalah kaum yang benar-benar merusak melampaui batas di muka bumi ini. Rabbi najjini minal qaumil mufsidin. Kata Lut alaihi salam, wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari para perusak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan penjagaan terhadap kemuliaan dan kodrat manusia sebagai makhluk yang Allah lebihkan dari makhluk-makhluk yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam syariatnya yang telah sempurna bahwasanya kita semua diharamkan untuk bertasyabbuh, untuk menyerupai yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bagi umatnya untuk menyerupai syaitan. Karena syaitan adalah orang yang hasad kepada Adam alaihi salam. Syaitan adalah orang yang hasad kepada manusia, dan tidaklah orang yang hasad kepada yang dihasadi, melainkan yang dihasadi memiliki nikmat yang tidak dimiliki oleh orang yang hasad.
Lalu bagaimana mungkin kita meninggalkan hasad, kita meninggalkan nikmat ini, lalu kita condong menyerupai orang yang hasad kepada kita, yang nikmatnya berada di bawah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala melarang seorang untuk menyerupai syaitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'kulu bishimal, fa inna syaitan ya'kulu bishimal." Janganlah kalian makan, demikian pula minum dengan menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Bagaimana mungkin kita menyerupai syaitan sementara kita telah Allah muliakan dibanding syaitan? Dan tidaklah syaitan hasad kepada Adam alaihissalam, melainkan ada nikmat yang dimiliki Adam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya dengan menjauhkan umatnya dari tasyabbuh menyerupai binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai binatang, menyerupai hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya beliau bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wa biqira'ati alhamdulillahi rabbil alamin." Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika memulai salat dengan membaca takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian bacaan pertama yang terdengar dari beliau adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan hadisnya, wa naha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang tatkala sujud agar tidak membentangkan tangannya sebagaimana bentangan hewan buas, sebagaimana bentangan anjing. Janganlah dia membentangkan tangannya ketika sujud sebagaimana yang dilakukan oleh anjing ketika duduk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah keindahan syariat kita. Senantiasa menjaga kesempurnaan, menjaga kemuliaan, dan jangan sampai kemuliaan tersebut hilang dikarenakan kejahilan kita dengan mengikuti umat-umat, mengikuti makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dibanding mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara kesempurnaan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah isyaratkan pada firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untuk kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah kujadikan Islam sebagai agama yang aku ridai untuk kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam Sahih Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai wanita. Sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita manusia yang telah Allah berikan kemuliaan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari atas langit yang ketujuh, karena tidaklah Allah menurunkan syariatnya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan tuntunan darinya, melainkan hal tersebut untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalla alayhi rabbuna wa majjada
wal ali was sahbi dawaman sarmada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemuliaan ini, kemuliaan yang ada pada manusia, dan menjaga kemuliaan dan kesempurnaan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari atas langit yang ketujuh, dan agar tidak ditambah sesuatu apapun di dalam syariat yang belum pernah Allah izinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana mungkin kita menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara, sementara orang-orang Yahudi dan Nasara mereka hasad terhadap kaum muslimin. Mereka hasad terhadap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Betapa banyak dan sangat ingin orang-orang kafir, sangat ingin ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka berusaha untuk mengembalikan kalian dari keimanan, agar kalian semua keluar dari keimanan, murtad dari agama-agama kalian. Mereka inilah keinginan utama mereka. Mereka tidak mau dan tidak suka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati seorang hamba mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka semua hasad terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kita mengikuti umat-umat yang hasad kepada kita, menunjukkan bahwasanya kita memiliki nikmat yang tidak dimiliki oleh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Dalam riwayat lain yang diriwayatkan Abu Dawud rahimahullahu taala dari Jundub bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala la tattakhidhul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik." Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh di kalangan mereka yang telah meninggal menjadi masjid tempat mereka beribadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya saya melarang kalian dari hal tersebut. Dan kata sahabi yang meriwayatkan hadis ini, kana akhir ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut di akhir-akhir hayat beliau sebelum wafat, menunjukkan hukum ini tidak mungkin mansukh. Hukum ini tidak mungkin terhapus. Bahkan inilah hukum yang zabit, yang nasikh terhadap semua hukum-hukum yang lainnya. Kalau seandainya ada yang bertentangan, tidak ada yang bisa menghapus hukum ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari-hari ini dan beberapa hari ke depan, kita akan menyaksikan perayaan orang-orang kufar. Perayaan orang-orang yang mereka ini tidak mengerti tentang apa itu makna tasyabbuh, apa itu makna menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan terhadap kaum tersebut. Sebentar lagi manusia di dunia akan melakukan di bumi ini, seluruh antero muka bumi ini akan melakukan perayaan malam tahun baru. Al-ihtifal bi ra'si sanatil miladiyah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, produk ini bukanlah dari Islam. Perayaan seperti ini bukanlah dari Islam. Justru sebaliknya dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang yang hasad terhadap kaum muslimin. Lalu bagaimana mungkin kita menyerupai mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ada perayaan hari raya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Sunan Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya tatkala awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, ia melihat
orang-orang Ansar melakukan perayaan-perayaan di suatu hari, pada 2 hari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yauman?" Hari apakah ini kalian bersenang-senang di dalamnya? Hari raya apakah ini? Lalu kata rawi ketika itu, atau mereka mengatakan, hari ini nal'abu fihima ya Rasulullah kama kunna nal'abu fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami bersenang-senang pada hari ini. Kami bermain-main pada hari ini. Kami melepas kecapean pada hari ini dengan melakukan perayaan-perayaan ya Rasulullah. Sebagaimana dahulu kami melakukannya sebelum datangnya Islam. Kami melakukannya pada masa jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum khairan minhuma 'idul yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan bagi kalian 2 hari tersebut dengan 2 hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Maka tidak boleh lagi ada perayaan selain perayaan Idul Adha ataupun Idul Fitr, apapun nama perayaan tersebut, baik disandarkan berasalnya perayaan tersebut dari orang-orang kafir ataukah dari orang yang menisbatkan diri kepada Islam, selain Idul Adha dan Idul Fitr yang terus berulang setiap tahun, maka tidak ada lagi kecuali Id usbu'iyan, yaitu hari Jumat yang terus berulang-ulang dan dirayakan kaum muslimin dengan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, ini hanya sekedar ikut-ikutan, ini hanya sekedar menyerupai mereka saja, bukan pada perkara ibadah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya tasyabbuh sya'nuhu azim, menyerupai suatu kaum adalah perkara yang sangat berat, perkara yang sangat besar. Diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Tahukah kita kenapa terjadi kesyirikan di Jazirah Arab? Bagaimana asyirk awal ma dakhala fi Jaziratil Arab? Awal sanamin dakhala fi Jaziratil Arab. Tahukah kita bagaimana sejarah berhala patung pertama masuk ke Jazirah Arab, ke kota Mekkah, ke negeri Allah Subhanahu wa taala ia cintai, di Baitullahil Haram, Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam? Tahukah kita pertama kali masuk dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia adalah seorang petinggi kaum ketika dia melakukan safar ke Syam, atau dia melihat orang-orang Nasara di sana. Dia melihat orang-orang di sana menyembah berhala. Lalu dia meminta untuk memberikan satu berhala dari yang mereka sembah, untuk menyerupai peribadahan mereka. Tashabbah bihim. Amr bin Luhai al-Khuzai ingin menyerupai mereka dalam peribadahan, ingin menyerupai mereka dengan beribadah kepada patung. Lalu diberikanlah kepadanya, sebagian ahli sejarah mengatakan patung yang pertama diberikan adalah Hubal. Akhirnya pulanglah ia ke Jazirah Arab dan memasukkan patung tersebut, dan akhirnya Jazirah Arab menjadi jazirah yang gelap dengan kegelapan jahiliyah. Inilah tasyabbuh yang terjadi, yang menyebabkan kesyirikan yang amat besar, yang menyelubungi, yang kegelapannya menyelubungi umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah perayaan malam tahun baru bukan sekedar perayaan, tapi di dalamnya terdapat banyak kemungkaran. Kalau seandainya kemungkaran hanya satu kemungkaran, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya itu adalah bentuk menyerupai orang-orang kafir, dan juga merupakan tandingan terhadap Id yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hanya 2 Id saja, Idul Fitri dan Idul Adha, maka cukuplah bagi kita untuk tidak ikut-ikutan di malam tahun baru. Juga termasuk di dalamnya menjual hal-hal atau menyediakan, memfasilitasi orang-orang yang akan melakukan perayaan malam tahun baru, maka semuanya haram. Al-wasail ala hukmil maqasid, dan juga Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong di dalam perkara dosa dan permusuhan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والميتين انك سميع قريب مجيب دعوات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في بورما، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم وفق رئيس جمهورية هذا البلد، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.